Jamaah yang dimuliakan Allah, yang bisa menyelamatkan ini bukan Pak Polisi, karena jumlah polisi dengan jumlah kejahatan tidak seimbang. Mau ditambah penerimaan, negara tak sanggup memberikan gaji. Maka kembali kepada pendidikan keluarga. Bapaknya mesti tegas, ibunya mesti tegas, selamat anak kita insya Allah. Bapaknya hamba Allah Abdullah, ibunya perempuan yang amanah, namanya Aminah, maka generasinya terpuji Muhammad sallallahu alaihi. Jangan gara-gara ini pula balik ke rumah berkelahi. Patutlah anak kita pakai narkoba gara-gara kau bukan Abdullah. Iyalah anak kita tuh pakai narkoba gara-gara kau bukan Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan? Ini saat ini jam-jam genting. Betul? Kalau urat perut tegang, maka kendur urat mato. Siap mendengarkan pengajian? Insya Allah. Semuanya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, Tuan Khalifah, mursyid-mursyidin tarekat Naksabandiyah, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak RT RW, Bapak-bapak dari TNI Polri yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas, Babin Potmar, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kota terapung. Tapi ku tengok tiangnya banyak. Jangan dipahami secara tekstual. Ini orang yang tinggal di kota terapung ini nikmatnya luar biasa besar. Mau ikan, buka mata, nampak ikan. Mau udang, nampak udang. Saya di Pekanbaru susah mau makan kepiting. Di sini sudah hilang kulitnya, tinggal dagingnya. Nikmat besar orang Panipahan, betul? Ikan di Panipahan mati cuma sekali. Di Pekanbaru mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 hari. Jadi orang Panipahan mestinya lebih banyak bersyukur kepada Allah, betul? Makanannya lezat, lautnya indah, nikmatnya luar biasa. Jadi dengan tabligh akbar ini sebenarnya mengajak kita bersyukur. Jangan salah dengar. Ini karena panasnya nanti balik ke rumah ditanya sama suaminya yang tak datang. Apa judulnya tadi, Dek? Bersyukur katanya, Bang. Bersyukur. Cara bersyukur dengan lidah, alhamdulillah. Bersyukur dengan badan, dibawa beribadah. Langkah kaki Bapak Ibu datang kemari bernilai ibadah insya Allah. Puskesmas ini kan? Puskesmas ini biasanya orang-orang sakit aja yang kemari. Tapi hari ini orang sehat berduyun-duyun berdatangan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan Allah. Badan sehat, hati sehat, kantong sehat. Yang sakit-sakit kantong disehatkan Allah. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan Allah.
makin kuat, amin. Yang dililit utang dicepatkan lunasnya oleh Allah. Oh, ini yang paling kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 1998. Tahun berapa? 1998. Sekarang sudah tahun 2023, berarti 25 tahun yang lalu ada budak dari Panipahan menyeberang jauh, bukan ke Pekanbaru, bukan ke Jakarta, tapi sampai ke pesantren Gontor Ponorogo. Di mana Gontor itu, Bu? Jauh lah pokoknya, Jawa Timur. Saya dari Pekanbaru aja terasa jauh. Jam 4 subuh tadi langsung kami naik mobil dari Pekanbaru sampai ke Tanah Putih, makan lontong pecal. Langsung ke Bagan Siapi-Api, naik bot. Dari Bagan Siapi-Api baru pula sampai ke Panipahan, kandas. Karena air sedang susut, bersambung 2 bot baru bisa naik Abdul Somad. Dari Pekanbaru aja jauh. Tapi ada tahun 98, belum ada internet, belum ada video call. Ada anak dari Panipahan belajar ke Gontor Ponorogo, tamat dari Gontor, dilanjutkannya ke Al-Azhar Kairo Mesir. Pulang, dialah yang membawa saya ke Panipahan ini. Namanya Ustadz Yahya. Kenal Bapak Ibu Ustadz Yahya? Dia ini tamat Gontor, tamat Al-Azhar. Cuman ada satu berita yang agak mengecewakan Ibu sedikit. Dia udah nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau anak kita kirim ke pesantren, kita kirim ke Jawa Timur, kita kirim ke Gontor, kita kirim ke Lirboyo, kita kirim ke Tebu Ireng, kita kirim ke Tambak Beras, kita kirim ke Purba, kita kirim ke Al-Wasliyah, balik dia ke Panipahan, yang dibawanya Ustadz. Siap menyambut Ustadz? Tapi kalau anak ini dikirim tak kemana, balik dia dibawanya artis dangdut. Malam-malam dia pun membuat show. Bapak Ibu siap digoyang. Balik dari acara itu berpatahan tulang Bapak. Diundangnya lah artis dangdut dari ibu kota, yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau. Bapak tuh pun di atas pentas menengok, pentasnya tinggi, roknya pendek. Menitik laili waktu atu di bawah. Balik ke rumah menengok bini, meniti air mata. Akhirnya disuruhnya ibu macam artis dangdut, paksalah muka didempul, dipakai bodak 3 inci. Ada orang begini di Panipahan? Ada, tapi udah mati. Yang sekarang nih baik-baik semua, betul? Sampai di Panipahan, apalah kesan Ustadz menengok Panipahan. Waktu lewat dibonceng pakai sepeda motor, ku tengok masih banyak orang Panipahan nih, perempuan tak bertudung. Waktu ku tengok, kok tak bertudung, tapi ini katanya Melayu. Oh mungkin Cino kataku. Pas ku tengok hitam. Mudah-mudahan yang belum bertudung dibukakan Allah pintu hidayah. Untuk apalah Ustadz bahas masalah perempuan tak bertudung di sini? Yang hadir ini kan yang bertudung semua. Yang bertudung kan tak dampak, yang bertudung tak datang. Yang Ustadz ceramahi yang bertudung. Kenapa yang tak bertudung di jalan tadi Ustadz tak berhenti? Tak mungkinlah aku turun Assalamualaikum. Tapi insya Allah
video ini nanti ceramahku ini bisa diulang balik. Nanti tolong linknya di-sharekan ke semua orang Panipahan. Siap? Ceramah Ustadz di Panipahan ini nanti bisa kami tonton ulang. Bisa. Apa nama channelnya Ustadz? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kirimkan ke yang belum bertudung. Kita tidak marah, kita tak caci maki, kita hanya mengajak ke jalan Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah dan kita dapat amal jariah, insya Allah. Yang tak bertudung aku, yang punya rambut aku, yang punya ketombe aku, yang gatal aku. Kenapa mulut kau gatal? Memang rambut kau, memang ketombe kau, memang yang berkurap kepala kau, tapi mato laki aku gatal. Yang punya rambut aku, yang punya mata aku. Kenapa mata kau gatal menengok aku? Memang yang punya rambut kau, memang yang punya mata kau. Tapi kalau tsunami itu datang, yang digulungnya bukan cuma rumah kau, bodoh. Rumah aku pun habis. Betul cakap aku nih. Jadi kita ini dalam rangka menjaga Panipahan supaya jauh dari laknat Allah. Ini gelombang tsunami udah mulai berdatangan. Dulu tahun 2004 digulungnya 200.000 orang mati. Sudah mulai berdatangan ke Pulau Jawa. Jangan datang dia ke Panipahan. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat tsunami? Kita ini dekat laut, guys. Kutulislah tadi di Google Map. Abang sedang di mana sekarang? Aku sedang di Panipahan. Panipahan itu di mana? Tunggu, ku kirim Sherlock dulu ya. Kirim Sherlock ke rumah ditengok. Oh, dekat Kuala Lumpur, kata dia. Iyo pula Panipahan dekat Kuala Lumpur. Ku tengok Sherlock, memang betul. Kuala Lumpur seberang, kita seberang sini, dia seberang sana. Sikit lagi sampai. Secara adat istiadat sama-sama Melayu. Secara agama sama-sama Muslim. Tapi kita tetap menghormati saudara kita. Berbeda suku, berbeda agama, kita diikat. Kalau kau sama-sama Islam, kita diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kau tak Islam, kita diikat dengan sama-sama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Habis khutbah Jumat tadi dikasihlah aku makan. Makanannya yummy. Selesai makan, Ustadz Somad, ayo kita tempat tablik akbar pengajian. Di mana? Dokek tak sampai sebatang ngokok. Sampai ke sini, ku tengok piring banyak lagi. Makan lagi nih. Rupanya bukan untuk dimakan, untuk dinaiki pula piringnya. Luar biasa anak-anak kita. Anak-anak muda di Panipahan, walaupun diserang oleh K-pop dari Korea, tapi tidak meninggalkan tari. Tari apa namanya tadi saya ya? Tari piring, tari inai, pencak silat. Semalam saya sampai. Hari ini tradisi tak hilang. Siap melanjutkan tradisi Panipahan. Jangan sampai hilang. Ini sekarang anak-anak muda kita kena serangan dari Korea. Oh, mato disipit-sipitkan, muko diputih-putihkan, muko putih, tangan hitam. Datang serangan dari India, wasik dengan lagu Bollywood. Datang serangan dari macam, kehilangan jati diri. Tapi anak-anak kita di Panipahan masih tetap menjaga pencak silat. Katanya anak-anak Panipahan ini bisa bersilat semua, betul?
Yang menjawab omak-omaknya pula. Anak-anak muda Panipahan yang belum ikut silat, segera daftarkan silat. Kalau apapun yang terjadi, bisa mempertahankan negeri ini. Siap? Yang belum pandai bersilat, tarik piring aja dulu. Ibu siap piringnya pocah? Tidak. Kasih piring kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Quran juga anak-anak tadi dipanggil bolak-balik, datanglah beliau membacakan Quran. Saya tengok mana lekori dari Panipahan nih. Saya tengok anak kecil. Kenapa anak kecil yang disuruh mengaji? Orang Panipahan mau ngasih tahu Abdul Somad, hai Ustadz Somad, di Panipahan ini sedang anak-anaknya saja begitu hebatnya mengaji. Betul? Apalagi bapak-bapak dan mama. Kalau tak percaya, tes lah. Mengajinya mantap. Apalagi? Tari piringnya mantap. Apalagi? Silatnya mantap. Apalagi? Nikmat laut, makanannya, seafoodnya mantap. Kalau ada orang-orang yang ingin makan ikan, makan kepiting, makan cumi, makan sotong, datang ke Panipahan, nikmati wisata kuliner di Panipahan. Kalau ada yang takut kolesterol, jangan khawatir, puskesmas sudah siap. Kabarnya cumi, sotong, kepiting, seafood yang ada di Panipahan ini tidak mengandung kolesterol. Betul? Kalau tak diperiksa. Nanti waktu di labor puskesmas baru ketahuan. Makanya saya sampai sekarang tak ada makanan yang saya tahan-tahan. Dikasih cumi, makan. Dikasih kepiting, makan. Ustadz ada pantang? Ada. Pantang doke. Habis. Selagi masih hidup, makan saja. Tapi jangan banyak-banyak. Sikit-sikit aja. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga Panipahan. Apalah yang dikhawatirkan orang Panipahan? Ikan datang, cumi datang, kepiting datang, karena lalu lintas lautnya dekat dari Malaysia, dekat dari Singapura, dekat dari Cina. Jangan lupa narkoba juga datang. Kita doakan bapak-bapak TNI Polri sehat. Mereka ujung tombak pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Narkoba diselundupkan melalui laut. Bapak-bapak dari TNI Angkatan Laut naik ke darat, TNI Angkatan Darat, ke jalan raya, bapak polisi. Saya bangga hari ini TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut ada bersama kita. Mudah-mudahan keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah. Keluarga di Jakarta, suami tugas jauh. Ini kalau tidak kuat iman bisa buka cabang. Dari mana Pak? Jauh Pak Ustadz Somad. Tugas berapa lama? 2 tahun. Keliling Indonesia dari Sabang sampai Papua. Kalau tidak ada mereka, serangan dari luar akan menyerang Indonesia. Ujung tombak perjuangan adalah mereka. Kalau mati dia, mati syahid. Betul? Mau mati syahid? Yang ku tanya mereka. Kita doakan mereka sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ibu-ibunya masih datang pengajian, ibu-ibunya masih mau mendengar, maka Panipahan sampai hari kiamat masih selamat insyaallah. Amin. Ibunya nanti pulang bertanya ke rumah, kau sudah belajar silat atau belum? Kau sudah belajar tari piring atau belum? Kau sudah belajar mengaji atau belum? Duit yang ku kasih kemana? Kau jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Selama ibu masih merepet, selama ibu masih menyenyir, selama ibu masih bertanya, maka anak-anak ini akan selamat. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, anak ibu mabuk, biarlah.
Anak ibu sakau, tak apa-apa. Anak ibu dilarikan orang, sudah 3 hari tak balik, sebulan pun diam aja. Dunia sudah kiamat, besti. Ibu-ibu siap mengawal anak-anaknya? Kenapa yang Ustadz tanya ibu? Kepala rumah tangga kan bapak. Bapak itu secara formal aja. Yang berkuasa itu ibu. Karena bapak ini semuanya takutnya sama ibu. Betul, Bu? Tengok mengaku mereka. Kalau ibu-ibunya mengaji, kalau ibu-ibunya jilbabnya panjang, insya Allah anak-anak gadisnya akan selamat. Kalau ibu-ibunya mengaji, bapak-bapaknya pun akan selamat. Kau di mana, Bang? Pulang cepat. Aku tak mau kau dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu selamat semuanya, insya Allah. Kalau dia tak pulang di Panipahan, tidak dilarikan pelapor. Kalau sudah 3 hari tak pulang, dilarikan ikan hiu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, narkoba ini resikonya 5. Tidak ada yang ringan. Sakit, sakau, bodoh, penjara, mati. Pilih yang mana? Pilihan mati. Tidak ada pilihan yang enak. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di Panipahan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah ibu nih. Awak bertanya serius juga lah. Di Panipahan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Disusukan selama 2 tahun. Dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Dirusak hanya dengan 1, 2, 3 bungkus narkoba. Mau anaknya rusak? Siap jaga anak-anak kita? Takbir. Doakan mereka tiap malam, Bu. Ya Allah, tutupkan pintu hati anakku untuk berzina. Tutupkan pintu hati anakku pakai narkoba. Tutupkan pintu hati anakku LGBT. Tutupkan pintu anakku pacaran. Mudah-mudahan semua anak-anak muda yang pacaran segera putus. Di hari Jumat yang penuh barokah, yang terkabul, barokat orang-orang soleh, putuslah yang pacaran ya Allah. Dah tamat riwayat kalian. Jahat Ustadz Somad ini. Kenapa pula didoakannya putus? Kalian perempuan adalah anakku. Kalian adalah adikku, kalian adalah keponakanku, kalian adalah saudariku. Aku tak ingin kalian dirusak oleh playboy cap tupai. Boy cap tupai habis pokok-pokok kelapa tuh. Semua kelapa berlubang di boy. Ya Allah, selamatkan anak-anak gadis Panipahan ini ya Allah. Amin. Angkatan Ustadz Yahya udah selesai. Dikirim oma almarhumah, dikirim ayah ke Gontor, sakit-sakit, berapa mengirim uang sekolah, tamat Gontor dikirim ke Mesir, sekarang sukses, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya usaha. Contoh model anak dari Panipahan yang bisa dijadikan teladan untuk anak-anak muda. Allahu Akbar. Tidak ada alasan saya nggak bisa kuliah karena kami di Panipahan. Zaman dulu, zaman susah, belum ada internet, belum ada video call. Zaman sekarang rindu sikit telepon. Kenapa hitam muka kau nak? Iya mak, handphone ini minta ganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah anak ini kena narkoba, emaknya memasak nasi goreng, tak masak-masak. Apalah sebab? Tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak, beli sabu-sabu. Bini baru melahirkan, datang tetangga membawa pampers, datang tetangga membawa kue, datang tetangga membawa selimut. Habis pampers selimut dijual laki untuk beli narkoba. Ini yang kukatakan ini fakta atau fiktif? Fakta, data nyata. Karena orang kalau sudah kena narkoba,
urat kepalanya putus, setengah mereng ampernya itu dah. Mabuk sakau, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Pak, Allah Pak, saya tidak takut Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Mabuk dia sambil mabuk. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang bisa menyelamatkan ini bukan Pak Polisi, karena jumlah polisi dengan jumlah kejahatan tidak seimbang. Mau ditambah penerimaan, negara tak sanggup memberikan gaji. Maka kembali kepada pendidikan keluarga. Bapaknya mesti tegas, ibunya mesti tegas, selamat anak kita insya Allah. Bapaknya hamba Allah Abdullah, ibunya perempuan yang amanah, namanya Aminah, maka generasinya terpuji Muhammad sallallahu alaihi. Jangan gara-gara ini pula balik ke rumah berkelahi. Patutlah anak kita pakai narkoba gara-gara kau bukan Abdullah. Iyalah anak kita tuh pakai narkoba gara-gara kau bukan Aminah. Bukan itu maksud saya. Kita jaga anak-anak kita ini, Pak. Jangan sampai nanti kita dituntut di padang mahsyar berkhianat karena menyia-nyiakan amanah. Masukkan anak ke sekolah agama. Disambut Ustadz Somad, dicegat tadi. Tidak boleh lewat, berhenti. Kenapa kita berhenti, Pak? Ada anak-anak di depan menyambut dengan kertas. Ustadz Somad, ahlan wa sahlan, pesantren tahfiz Quran Al-Fayyad. Tahfiz Quran. Anak-anak yang sudah masuk Al-Fayyad, alhamdulillah. Yang belum masuk, insya Allah. Yang udah aku kasih tak juga dimasukkannya anaknya, siap-siap inna. Saya bangga menengok anak-anak kita pakai jilbab panjang. Pas lagi lewat tadi, ada pula anak gadis pakai jilbab. Ustaz, I love you. Hampir aku terlangkup lagi ke dalam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih mau pakai jilbab panjang, mudah-mudahan anak-anak kami di Panipahan istiqomah ya Allah. Jaga Panipahan ini tetap menjadi negeri yang aman dan damai ya Allah. Ini rawan konflik, multi suku, multi etnis, multi agama, macam-macam ada. Mudah-mudahan Allah menjaga sampai hari kiamat insya Allah. Khutbah Jumatlah Ustadz Somad di Masjid An-Nur tadi. Begitu khutbah di Masjid An-Nur, hampir menetes air mata saya waktu khutbah tadi menengok. Apa yang buat Ustadz sedih? Dindingnya belum disemen. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil dari tabligh akbar ini semakin semangat jamaah berinfak, berwakaf, bersedekah selesai Masjid An-Nur insyaallah. Amin. Kenapa tak ada penggalangan dana kotak disebarkan? Biasa kalau ada kotak, mainkan, turunkan kotak, bawa ke ibu-ibu. Masa kotak cuma satu jamaahnya ramai? Kasihkan, ibu-ibu masukkan. Tak ada duit, cincin, gelang, rantai, dompet, kartu ATM, kartu kredit, masukkan semua. Ado gigi ome, masukkan ke dalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika
Adik anak pramuka, maju ke depan 4 orang. Sini. Maju 4 orang. Kalian pegang 4 sudut sorban Ustadz ini. Roy. Nah, bawa ke tempatnya. Yang laki-laki jangan ikut. Nanti kau jadi perempuan. Nah, yang perempuan aja. Bawa ke tengah sana. Ibu, masukkan Bu. Masukkan semuanya. Ada tusuk rambut dari emas, masukkan semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke ujung. Itu makin ke ujung makin besar duitnya itu, tengok. Yang di ujung-ujung tanah itu nampaknya ada 100.000. Mudah-mudahan yang bersedekah rezekinya berlimpah. Mudah-mudahan yang sedekah umurnya panjang. Yang tak bersedekah cepat mati. Bukan aku yang mendoakan, itu doa malaikat. Mau dengar bunyi doa malaikat? Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Itu doa malaikat. Yang pura-pura tak nampak ustaz, yang pura-pura tak nampak kotak, yang pura-pura khusyuk mendengar pengajian supaya kotak itu cepat lewat. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Na'udzu. Tolong 1 kotak di atas. Ini banyak ikan-ikan hiu. Udah. Mantap, mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya cincin, betul. Ibu punya rantai, betul. Ibu punya gelang, betul. Ibu punya anting, betul. Ibu punya gigi emas, betul. Kalau mati ada yang bisa dibawa? Semuanya tinggal diambil bapak untuk modal usaha. Tak boleh kita suuzon, Bu. Iya kan, Pak? Pernah ibu menengok ada orang mati bawa gelang emas? Tak ada. Dulu saudara-saudara kita Tionghoa kalau meninggal bawa emas, zaman saya kecil. Sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Karena dibongkar maling. Kubur pun dibongkar maling sekarang untuk membongkar mengambil emas. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang panipahan yang kaya-kaya dulu, sekarang mana? Mati. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Tapi yang bersedekah 2-3 saksmen, Masjid An-Nur masih perlu lantai, masih perlu atap. Waktu saya khutbah tadi saya tengok atapnya, Masya Allah. Begitu naik ke atas, mati pula mikrofonnya. Menggelegar suara, tapi tak didengar jamaah. Tengok dindingnya, masih lagi wallpaper asli batu bata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan diminta tanggung jawab. Sorban Ustadz Somad sudah mulai penuh. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Teruskan sampai ke ujung. Itu nampak ke ibu-ibu sudah tak sabar megang duit. Udah diremuk-remuknya duit.
Nampaknya warna merah itu duitnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini duitnya nanti dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru untuk masjid dia. Tidak, duit orang Panipahan akan dibangunkan ke Masjid An-Nur Panipahan. Betul? Ya Allah, lapangkanlah, mudahkanlah, limpahkanlah rezeki orang Panipahan supaya mereka bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Orang-orang yang sudah mati itu Bapak Ibu ditanya Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai orang yang ada di kubur, mau kalian kukasih hidup lagi? Kata mereka, mau ya Allah. Kalau kukasih hidup berapa lama? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup sekejap saja ya Allah, fa as-sadaqah, aku akan bersedekah. Ternyata orang mati itu inginnya cuma satu, ingin apa pula bersolawat. Mereka ingin bersedekah, mereka ingin bersedekah. Maka mumpung kita masih hidup, masih bernyawa, masih ada di Panipahan, pakaikanlah untuk bersedekah, membangun Masjid An-Nur, tegak Masjid An-Nur, mengalir pahalanya. Idza matal insan, kalau manusia mati, makan dengan tangan kanan. Habis ceramah ketembilahan. Sudah lama Ustadz ke Panipahan, hari ini datang Spiderman. Nah itu dia, ada Spiderman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hidup ini ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat tidak banyak, cuma 3 saja. Yang pertama, malu, hartanya. Itu ada mobil, itu mobil akan mengiringi mayat, tapi sampai ke pelataran parkir. Pernah ibu menengok Honda masuk liang lahat? Tak ada. Yang kedua, ahluhu, keluarganya. Keluarga akan mengiring, tapi tak satu pun masuk ke dalam liang lahat. Sekarang kita tanya ibu-ibu di Panipahan, ibu, oh ibu-ibu Panipahan, kalau bapak nanti mati, ibu mau ikut ke dalam? Jelas Pak? Ulang sekali lagi, mau ibu ikut ke dalam? Yasma'ul mayyita salasun. Yang pertama, harta cuma sampai ke tempat parkir. Yang kedua, keluarga, istri yang paling disayang cuma sampai ke pintu liang lahat. Tinggallah di dalam sendirian. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma satu, yang kekal cuma amal soleh, bukan soman. Amal soleh itulah yang kekal. Amal soleh inilah yang sekarang ini kita ajak semua orang Panipahan supaya beramal soleh. Yang mau alhamdulillah, yang tak mau tengok aja lah. Semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya dibawa ziarah ke Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, Syekh Said Semaun. Kenangan luar biasa diceritakan karomah-karomah beliau. Ternyata kalau kita mati hanya meninggalkan cerita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan cerita. Mursyid Tarekat Naqsabandiyah meninggalkan cerita yang indah. Apakah kita akan meninggalkan cerita yang indah? Tergantung amal kita hari ini. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad meninggalkan cerita yang baik-baik. Kenal kau dengan Ustaz Somad? Kenal. Pernah nengok dia di YouTube? Sekalipun tak pernah nampak? Pernah. Dia datang, Masya Allah, tabarakallah. Dia pernah datang ke kampung kami di Panipahan. Siapa membawa dia?
yang membawa dia Ustaz Yahya. Apa yang kau dengar waktu dia ceramah? Tak ada ku dengar panas sekali berkunang-kunang matanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan silaturahim. Silaturahim memanjangkan umur, memurahkan rezeki insyaallah. Amin.